Indonesia masih gagal dalam menepati janjinya terhadap pengakuannya yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Indonesia masih belum dapat tumbuh dengan semestinya. Indonesia tidak lagi dapat memberikan makan rakyatnya dengan hasil panennya sendiri. Mengapa gagal? Apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Apakah sebenarnya masih ada harapan untuk masa depan pertanian di Indonesia nantinya? Selamat datang pemirsa, nama saya Vilazar Muska sebagai pembawa acara hari ini. Dan ini adalah Agrisia TV. Indonesia memang mungkin seperti yang pemirsa tahu merupakan negara agraris di mana mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani dan lingkungannya yang mendukung. Tapi apakah statement itu masih relevan dengan kondisi pertanian Indonesia sekarang? Mari kita lihat faktanya. Mari kita ambil contoh komoditas tempe. Tempe adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia. Tempe ini merupakan makanan yang berbahan dasar dari biji kedelai yang diproses melalui fermentasi. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Akan tetapi pemirsa, kedelai yang dipakai untuk bahan baku tempe itu masih impor sebanyak 60%. Mari kita cek lagi faktanya. Pada 2019, permintaan masyarakat Indonesia akan kacang kedelai mencapai 3,7 ton per tahun. Sedangkan jumlah produksi kacang kedelai di Indonesia hanya mampu memenuhi 40% dari jumlah permintaan. Tidak hanya kedelai, Indonesia juga mengimpor banyak bahan makanan lainnya. Beras kita berasal dari Thailand, jagung kita berasal dari India, dan gula tebu kita berasal dari Australia. Hampir semuanya impor. Selain karena produktivitas dan permintaan tidak sebanding, masih banyak rintangan yang dihadapi oleh petani di Indonesia agar bisa bersaing dengan produktif. Hasil interview kami dengan 2 orang petani yang berada di Jawa Tengah mengatakan bahwa beberapa masalah yang dialami oleh mereka merupakan sebagai berikut. Terdapat 2 problem utama yang dialami petani sekarang. Yang pertama adalah alur distribusi yang sangat panjang, menyebabkan ketimpangan harga dari sisi petani maupun konsumen. Yang kedua adalah regenerasi petani, dan ini adalah yang sangat penting. Mari kita lihat. Anak muda sekarang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kebanyakan tidak mampu untuk menjadi petani karena pekerjaannya dianggap kotor dan tidak menguntungkan. Baik pemirsa, setelah dari penjabaran fakta-fakta berikut, mungkin ada satu pertanyaan yang muncul di benak pemirsa, yaitu apa yang bisa kita lakukan untuk pertanian Indonesia ini ke depannya? Jawabannya adalah satu, ekonomi kreatif adalah solusinya. Mungkin yang pemirsa lihat, ekonomi kreatif dan pertanian adalah 2 hal yang sangat berbeda dan tidak bisa disatukan. Industri kreatif dipahami sebagai kegiatan-kegiatan ekonomi corak baru yang berpotensi sangat tinggi dalam menyumbang dan perekonomian nasional pada tahun mendatang. Contoh peran pendekatan industri kreatif di bidang pertanian adalah salah satunya, jika Anda tahu, adalah TaniHub. TaniHub dimulai dengan semangat membantu meringankan masalah di dalam lingkungan pertanian yang kompleks di Indonesia. Mereka belajar bahwa masalah menyebar ke seluruh supply chain, dari petani yang mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas panen, rantai distribusi yang panjang mengakibatkan harga kenaikan dan penurunan kualitas, hingga konsumen mengalami pasokan yang tidak konsisten dan harga yang berfluktuasi. TaniHub Group membangun ekosistem pertanian yang menciptakan efisiensi antara penawaran dan permintaan dalam bantuan teknologi. Saat mereka melakukannya, mereka menciptakan dampak yang menyentuh mata pencaharian orang-orang yang terlibat ini, dari petani dari sisi hulu hingga usaha kecil yang bisa dibilang hilirnya. Akan tetapi pemirsa, seperti yang Anda tahu, sebuah TaniHub saja tidak dapat menyelesaikan masalah pertanian yang sedang terjadi di Indonesia ini apabila stakeholder terpentingnya tidak ikut serta dalam hal ini. Siapakah stakeholder terpenting itu? Kita, para kaula muda pemirsa. Kita punya banyak cara untuk ikut serta dalam memajukan pertanian. Sekedar membeli produk makanan lokal yang berasal dari produk pertanian
petani Indonesia sudah cukup untuk ikut serta dalam memberdayakan petani di Indonesia. Kaula muda seperti kalian juga dapat menjadi harapan masa depan pertanian Indonesia yang akan datang. Dari ide maupun inovasi teknologi yang kalian ciptakan, sekecil apapun akan memberikan dampak apabila dilakukan dengan seksama dan bersama-sama. Karena pemirsa, pertanyaannya hanya satu sekarang. Apabila petani habis karena tidak adanya regenerasi, maka kalian mau makan apa nantinya? Terima kasih sudah bersama kami. Nama saya Phil Azhar Muska dan sampai jumpa kembali di Agrisia TV.